pernah mendengar kata GNB tidak? Bagaimana sih sejarahnya? Yuk kita bahas. Dalam materi kali ini, kita akan banyak membahas soal GNB, yaitu yang pertama ada logo, dan yang kedua sejarah berdirinya, yang ketiga pendiri dan asal negaranya, yang keempat ada tujuan, dan yang kelima itu ada sejarah pertemuan GNB itu sendiri. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai logo GNB. Bagaimana sih logo GNB dan apa sih makna dari setiap gambar itu? Mari kita bahas bersama-sama. Logo, gerakan non-blok. Lambang yang sering muncul adalah burung merpati, bola dunia atau globe, dan membawa padi. 1. Lambang dari burung merpati melambangkan perdamaian. 2. Lambang padi melambangkan kemakmuran. 3. Lambang bola dunia melambangkan internasional dan mencangkup seluruh dunia. Selanjutnya, kita masuk ke dalam pembahasan sejarah berdirinya GNB. Bagaimana sih sejarah berdirinya GNB? Sejarah berdirinya, gerakan non-blok sendiri bermula dari sebuah konferensi tingkat tinggi Asia Afrika, sebuah konferensi yang diadakan di Bandung, Indonesia. Pada tahun 1955 yang dihadiri oleh para pemimpin negara dari 29 negara berkembang di Asia dan Afrika. Di sana, negara-negara yang tidak berpihak pada blok tertentu mendeklarasikan keinginan mereka untuk tidak terlibat dalam konfrontasi ideologi Barat-Timur. Berikutnya ada 5 pendiri GNB dan masing-masing negaranya. Nah, ada 5 negara pendiri nih, atau yang disebut prakarsa gerakan non-blok yang diwakili oleh para pemimpin negara, yaitu yang ke-1 ada Presiden Soekarno yang ada di negara Indonesia, dan kedua ada Presiden Gamal Abdul Nasir yang ada di Republik Persatuan Arab dan Mesir, dan yang ketiga ada PM Pandit Jawaharlal Nehru yang ada di India, dan keempat ada Presiden Joseph Broz Tito yang ada di Yugoslavia, dan kelima yang terakhir itu ada Presiden Kwame Nkrumah Ghana. Selanjutnya ada tujuan dari GNB. Apa sih tujuan dari GNB itu? Tujuan dari GNB adalah yang pertama, penentangan terhadap apartheid. Yang kedua, tidak memihak pada fakta militer multilateral. Yang ketiga, perjuangan menentang segala bentuk dan manifestasi imperialisme. Yang keempat, perjuangan menentang kolonialisme, neokolonialisme, rasisme, penduduk, dan dominan asing, pelucutan senjata. Yang kelima, tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain dan hidup berdampingan secara damai. Yang keenam, penolakan terhadap penggunaan dan atau ancaman kekuatan dalam hubungan internasional. Yang ketujuh, pembangunan ekonomi sosial dan rekonstruksialisasi sistem perekonomian internasional. Yang terakhir, kerjasama internasional berdasarkan persamaan hak. Lalu ada sejarah pertemuan GNB yang umumnya dilakukan 3 tahun sekali. Pertemuan pertama tahun 1961. Pertemuan pertama GNB terjadi di Beograd pada September 1961 dan dihadiri oleh 25 anggota, masing-masing 11 dari Asia dan Afrika bersama dengan Yugoslavia, Kuba, dan Siprus. Kelompok ini mendedikasikan dirinya untuk melawan kolonialisme, imperialisme, dan neokolonialisme. Sejarah pertemuan kedua. Pertemuan berikutnya diadakan di Kairo pada 1964. Pertemuan tersebut dihadiri 56 negara anggota di mana anggota-anggota barunya datang dari negara-negara merdeka baru di Afrika. Kebanyakan dari pertemuan itu digunakan untuk mendiskusikan konflik Arab-Israel dan Perang India-Pakistan. Pertemuan ketiga pada tahun 1969 di Lusaka dihadiri oleh 54 negara dan merupakan salah satu yang paling penting dengan gerakan tersebut, membentuk sebuah organisasi permanen untuk menciptakan hubungan ekonomi dan politik. Kanon Kaunda memainkan peran yang penting dalam event-event tersebut. Pertemuan 4 tahun 2003. Pertemuan paling baru ke-13 diadakan di Malaysia dari 20 sampai 25 Februari 2003, namun GNB kini tampak semakin tidak mempunyai relevansi sejak berakhirnya Perang Dingin. Nah, seperti itu.
pembahasan mengenai GNB. Semoga dapat dipahami oleh teman-teman semua ya. Goodbye and see you. Bye.